Bagi masyarakat Indonesia, cabai merupakan salah satu bumbu masakan. Hampir semua masakan Nusantara menggunakan cabai sebagai bahan penyedapnya, terutama untuk rasa pedasnya. Kandungan minyak atsiri capsaisin pada cabai menghasilkan rasa pedas dan aroma khas saat ditambahkan ke dalam masakan. Tidak hanya menjadi bumbu masakan saja. Saat ini, cabai juga diolah menjadi sambal masak yang dikemas dalam botol-botol plastik. Usaha rumahan milik keluarga Pak Dwi di Sidoarjo, Jawa Timur ini menjadi salah satu dari sekian banyak tempat pengolahan cabai menjadi sambal masak botolan. Cabai rawit memang sengaja dipilih karena memiliki rasa yang lebih pedas dibandingkan dengan cabai merah biasa. Cabai rawit segar dan bawang merah menjadi bahan utama pembuatan sambal dengan merek dagang sambal mercon ini. Karakter bawang merah yang khas akan memberikan aroma dan menambah rasa pada sambal yang akan dibuat. Sebelum diolah, tangkai cabai dan kulit luar bawang dibuang. Kegiatan ini juga untuk menyortir kalau ada cabai serta bawang yang kurang bagus, sehingga dapat dihasilkan sambal yang benar-benar segar. Setelah dibersihkan semua, bahan segar ini langsung diolah. Sebelum dimasak, bawang dan cabai ini aku cuci bersih terlebih dahulu. Selain membersihkan kotoran yang masih tertinggal, pencucian ini berguna untuk membuang getah yang ada pada bawang. Bahan baku yang bersih tentu saja akan menghasilkan sambal mercon yang nikmat dan tahan lama. Dalam sehari, UKM yang telah memulai usahanya sejak 5 tahun yang lalu ini mampu memasak sekitar 100 kg bahan baku. Terdiri dari 50 kg bawang dan 50 kg cabai rawit. Produksi akan semakin meningkat saat mendekati hari besar atau hari libur, seperti Lebaran dan Tahun Baru. Untuk satu kuali berukuran sedang ini akan dimasak masing-masing 30 kg cabai dan 30 kg bawang merah. Semua bahan dimasak dalam kuali yang terpisah, karena waktu untuk mematangkan cabai dan bawang berbeda. Jika cabai membutuhkan waktu 30 menit digoreng hingga layu, maka bawang bisa memakan waktu 1 jam agar matang dan melunak. Penggorengan cabai dan bawang ini hanya untuk membuat bahan baku menjadi lunak sehingga mudah untuk digiling nantinya. Manfaat cabai yang kaya akan vitamin A dan C serta kandungan antioksidan sangat baik untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Tetapi konsumsi cabai juga harus secukupnya untuk menghindari nyeri lambung. Boleh loh, nanti diulang-ulang lagi. Cabai matang, aku giling dengan mesin menggiling ini. Dahulunya Pak Dwi dan keluarga masih menggiling cabai secara manual. Mengingat semakin meningkatnya pesanan sambal mercon, maka mereka menggunakan mesin untuk lebih cepat memproses pembuatan sambal masak ini. Jika cabai digiling dengan mesin, maka bawang masih digiling dengan ulekan sederhana. Ini karena bawang tidak harus halus,
Cukup dipenyet sedikit saja, maka bawang akan langsung hancur. Lagi pula proses penggorengan tadi sudah membuat setiap siung bawang merah menjadi lunak. Semua bahan yang sudah dihaluskan kemudian dimasak untuk dicampurkan kembali ke bawang yang sudah halus dimasak sebentar. Kemudian barulah cabai rawit giling dicampurkan ke dalam kuali. Bahan lain seperti garam juga dimasukkan. Adonan sambal juga harus terus diaduk selama setengah jam agar tidak gosong. Pada awal usahanya, Pak Dwi hanya memproduksi sambal mercon rasa original atau rasa bawang. Seiring dengan permintaan pelanggan, usaha pembuatan sambal ini memiliki beberapa varian rasa. Mulai dari sambal teri Lombok Ijo, teri Medan, sambal terasi, sambal ebi, hingga sambal ikan peda. Ikan peda atau bahan tambahan lainnya kemudian dicampurkan langsung ke dalam sambalnya yang telah matang. Untuk 30 kg bahan cabai dan bawang dibutuhkan sekitar 5 kg daging ikan peda, sehingga akan dihasilkan sambal bawang yang bercita rasa ikan peda. Setelah bahan tercampur merata dan matang, masakan sambal mercon ini sudah bisa diangkat. Sambal yang sudah masak tidak bisa langsung dikemas, tetapi harus didiamkan sampai dingin. Dibutuhkan waktu sekitar 5 jam hingga satu kuali sambal mercon ini dingin dan siap dikemas. Sambal mercon dikemas ke dalam botol-botol plastik berukuran 150 gram. Dari satu kuali berukuran sedang ini bisa dihasilkan sekitar 40 botol sambal mercon. Sambal mercon beragam rasa ini dijual dengan harga Rp15.000 per botol. Dalam satu bulan, Pak Dwi mampu menjual hingga 1.500 botol sambal mercon. Sambal mercon ini siap santap. Bisa langsung menjadi sambal makan atau bisa dimasak kembali sebagai bumbu jadi. Salah satu contohnya sambal peda yang dijadikan bumbu masakan balado terong. Dengan sambal mercon tidak dibutuhkan banyak bahan lain karena sambal mercon sudah berisi cabai dan bawang serta garam. Kesegaran bahan baku berupa cabai dan bawang sangat terasa dalam masakan ini. Terong yang dimasak balado ini sangat pedas dan tentu saja segar. Hampir sebagian besar masyarakat desa Balundowo, Jawa Timur bermata pencarian sebagai nelayan pencari kupang. Kupang ini sejenis kerang kecil yang hidup di dasar pasir berlumpur di muara sungai. Para nelayan yang tinggal di selatan kota Sidoarjo ini biasa mencari kupang saat air surut di waktu hari menjelang subuh. Sudah terlihat kesibukan perahu kayu nelayan pencari kupang merapat ke darat dan tinggal dikumpulkan ke dalam karung. Satu karung ini bisa menampung sekitar 50 kg kerang kupang. Jika diolah, bisa menghasilkan sekitar 10 kg daging kupang. Ukurannya beragam, dari kecil hingga besar tergantung musim. Seperti saat musim kemarau seperti ini, kupang hasil tangkapan nelayan berukuran kecil-kecil. Selama turun-menurun mencari kupang, nelayan hanya mengandalkan keberuntungan untuk ukuran kupang yang didapat setiap hari. Dalam sekali pencarian, bisa didapatkan kupang segar sekitar 100 kg bahkan lebih. Kupang-kupang ini selanjutnya aku cuci bersih sampai sisa lumpur atau pasir yang menempel benar-benar hilang. Kerang-kerangan jenis kupang ini bisa dijual utuh dengan kulitnya atau dijual setelah diolah berupa daging kupang. Kupang bersih biasa dijual ke pedagang pembuat kerupuk atau makanan yang berbahan dasar kupang. Sebelum diolah,
harga kupang adalah Rp200 per kilogram. Jika masak dan bersih, daging kupang bisa dihargai Rp1.000 per kilo. Kali ini, aku akan mengolah kupang menjadi salah satu bahan dasar pembuatan lontong kupang khas Sidoarjo. Untuk mengeluarkan isi dari cangkangnya, kupang direbus ke dalam dandang yang sudah berisi air mendidih. Pemasakan ini akan membuat cangkang kupang terbuka dan isinya terlepas dari cangkangnya. Pengaduk kayu yang di-prepare pengaduk ini berguna untuk mempermudahkan membuka dan mengeluarkan isi kupang dari cangkangnya. Sekali rebus, dandang berukuran sedang ini menampung sekitar 5 kg kupang yang direbus selama 10 menit. Lalu hasil perebusannya ditiriskan terlebih dahulu. Baru bisa dipisahkan antara cangkang dan isi kupangnya. Kupang memiliki asam amino esensial yang baik, seperti treonin, valin, dan metionin, yang berguna bagi membangun jaringan otot. Kandungan mikronutrien kupang, seperti zat besi dan zinc, dapat membantu pembentukan sel darah merah, serta metabolisme tubuh. Hasil rebusan kupang yang diletakkan di irik anyaman bambu ini, aku ayak di dalam wadah berisi air. Fungsinya agar isi kupang yang masih tercampur dengan cangkangnya bisa terpisah. Dengan menggoyang-goyangkan irik bambu, isi kupang yang mengapung akan keluar dari irik dan tertampung dalam wadah bak. Sementara cangkangnya akan tetap di dalam irik bambu dan bisa langsung dibuang. Aku harus hati-hati saat mengayak isi kupang, agar cangkangnya tidak ikut keluar dari irik dan tercampur dengan daging kupang. Daging yang sudah terpisah dari cangkangnya akan terkumpul di dasar bak ini. Aku tinggal mengambilnya dan mengumpulkannya ke dalam baskom. Hasil rebusan daging kupang ini akan dimasak menjadi kuah lontong. Daging kupang direbus kembali ke dalam air yang sudah dididihkan. Sebagai pemanis, irisan gula merah ditambahkan ke dalam panci. Tidak lupa, garam dan bawang ikut dimasukkan sebagai bahan pelengkap dan penyedap kuah kupang ini. Kuah kupang mengacu kepada kuah lontong yang berisi kupang sebagai lauk utamanya. Lontong kupang diracik ke dalam piring yang berisi ulakan bawang putih dan cabai rawit. Lalu petis udang serta air jeruk nipis dimasukkan. Perpaduan bahan dasar bawang, cabai dan jeruk serta petis inilah yang akan memberikan sensasi rasa asam, manis dan segar. Lontong nasi diiris kecil dengan tambahan lento ubi. Bu, kupangnya udah matang, Bu. Kemudian disiram dengan kuah kupang yang sudah aku buat. Hasilnya, kupang lontong yang kaya akan protein ini sangat nikmat. Untuk menikmati sepiring kupang lontong, dibutuhkan hampir 3 kg kupang segar. Kelelahan saat pembuatan kupang terbayar dengan lezatnya kuliner masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur ini.
Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam sumber bahan pangan yang dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Kreativitas warga sangat dibutuhkan untuk menciptakan berbagai jenis masakan. Bagi masyarakat di Simolowaru, Kota Surabaya, sumber protein hewani tidak melulu berasal dari daging, ikan, dan telur. Tetapi, jangkrik juga dapat dimasak menjadi alternatif lauk pauk sehari-hari. Di perumahan yang terletak di Surabaya Timur ini, membudidayakan jangkrik untuk dijadikan salah satu sumber pangan protein alternatif. Jangkrik dipelihara dalam kotak kayu berukuran sekitar 50 x 100 cm yang diberi daun kering serta tempat telur sebagai sarang jangkrik. Jangkrik termasuk hewan yang terbilang mudah perawatannya. Cukup diberi makan berupa sayuran dan disemprot untuk menjaga kelembapan kandang. Hewan mirip belalang ini dipanen saat berumur 1 bulan yang tergolong masih jangkrik muda dan belum bersayap. Saat itulah daging jangkrik masih terasa manis dan teksturnya masih lembut dengan ukuran tubuh yang sudah cukup besar. Jangkrik-jangkrik ini nantinya akan diolah menjadi serundeng dan peyek jangkrik. Jangkrik-jangkrik ini aku rebus dengan air panas. Tidak membutuhkan waktu lama. Cukup 3 menit, jangkrik sudah masak dan bisa diangkat. Jangkrik yang kaya akan omega 3, 6, dan 9 sangat baik bagi pertumbuhan anak. Tidak hanya itu, jangkrik juga memiliki kandungan protein 3 kali lipat dari kandungan daging ayam atau sapi. Untuk membuat serundeng dan peyek jangkrik, dibutuhkan bahan baku jangkrik yang sudah kering. Untuk itulah, jangkrik yang sudah aku rebus ini langsung disangrai untuk mengurangi kadar air akibat penyangraian juga akan memastikan jangkrik benar-benar matang. Jangkrik yang sudah kering dan matang, selanjutnya aku bersihkan dengan membuang bagian kaki jangkrik. Sebenarnya, semua bagian jangkrik bisa dikonsumsi. Tetapi para penikmat serundeng dan peyek jangkrik di daerah Sorowalu ini lebih menyukai jangkrik tanpa kaki. Bahan kelapa parut digunakan sebagai campuran serundeng. Butiran kelapa yang telah dibersihkan kulit luarnya ini aku parut. Ada teknik khusus untuk memarut kelapa yang akan dijadikan serundeng, yaitu saat memarut, posisi kelapa diarahkan horizontal menghadap ke atas. Cara memarut ini akan menghasilkan serutan kelapa yang kering. Jika kelapa diparut miring, akan menghasilkan serutan kelapa yang kaya akan santan, sehingga proses penyangraian serundeng akan semakin lama. Usaha budidaya jangkrik yang dilakukan ibu-ibu kelompok tani Elok Mekarsari ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Ibu Tri dan Ibu Agung adalah anggota kelompok yang sering membuat serundeng dan keripik jangkrik. Bahan berupa cabai, bawang, serta jahe dan bumbu lainnya dihaluskan. Setelah bumbu halus, dicampurkan dengan parutan kelapa, lalu jangkrik, dan disangrai hingga menjadi serundeng. Sementara peyek jangkrik menggunakan tepung dan bumbu halus yang diencerkan, dan ditambahkan jangkrik sebagai pelengkapnya. Bumbu halus untuk serundeng ditumis hingga harum, lalu dicampurkan dan disangrai bersama bumbu. Dengan api kecil, serundeng terus diaduk hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan. Mensangrai ditujukan untuk mengurangi kadar air dari kelapa parut dan meresapkan bumbu ke dalam serundengnya. Untuk 1 kuali serundeng ini diperlukan waktu 1 jam agar serundeng benar-benar matang.
Adonan peyek yang encer dan sudah dicampur jangkrik langsung digoreng dengan minyak panas. Ini sama seperti peyek lain, hanya saja jangkrik membuat tampilannya berbeda dengan peyek kacang. Kelompok Tani Elok Mekarsari yang semua anggotanya ibu-ibu RW 8 Semolowaru ini setiap hari membuat olahan yang berasal dari budidaya kelompoknya. Serundeng serta keripik jangkrik menjadi salah satu primadona yang dicari oleh para pelanggannya. Kerenyahan peyek serta gurihnya serundeng jangkrik menjadi alasan utamanya.